Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jam'an marhuman rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan berbagai macam keberkahan. Nah, terkait dengan keagungan bulan Ramadan, ada 3 hal yang menyebabkan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang agung. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Yang pertama, yang menyebabkan Ramadan itu menjadi bulan yang agung, karena Ramadan dijadikan Allah tempat turunnya seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan bahwa suhubnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu berdasarkan sejarahnya diturunkan tanggal 1 Ramadan saat itu. Kemudian turun kitab Taurat. Kitab Taurat turun pada saat itu, berdasarkan kitab ini, keterangan kitab Duratun Nasihin, itu diturunkan tanggal 6 di bulan suci Ramadan. Kemudian tanggal 12 Ramadan juga Allah turunkan kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitabnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah turunkan kitab Injil. Itu di tanggal 13 Ramadan. Kemudian Allah turunkan kitab suci Al-Quran, Al-Furqan, Al-Quranul Karim, itu di malam 27 Ramadan. Seluruh kitab-kitab itu berdasarkan waktunya, itu seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Nah, karena semua kitab-kitab itu diturunkan bulan suci Ramadan, yang mana Al-Quran ini adalah salah satu kitabullah yang menjadi kitab pedoman kita, imam kita, sebagai petunjuk jalan bagi kita. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadanlah kami turunkan kitab suci Al-Quran. Hudal linnas, tujuannya adalah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Hudal linnas wa bayyinati minal huda, dan juga menjadi penjelas, petunjuk bagi mereka. Kemudian Al-Quran juga selain sebagai petunjuk, Al-Quran berisi 3 hal utama. Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang akidah. Akidah ini adalah sesuatu yang penting yang diajarkan dalam Al-Quran. Pada saat turun yang pertama-tama itu di kota Mekah. Maka biasa Al-Quran itu surat yang turun di kota Mekah disebut Makkiyah. Umumnya surat-surat Makkiyah ini atau surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah ini pendek-pendek. Dan berisi tentang ajaran akidah. Karena baru awal-awal Islam itu tersebar. Bahkan awal-awal Islam tersebar secara sirri, secara hati-hati, dari pintu ke pintu, door to door. Ya, setelah mungkin makin banyak, apalagi sudah masuk beberapa tokoh utama dari sahabat Rasul, di antaranya Sayyidina Umar. Nah, mulailah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, nah inilah kita sebut dengan, kemudian wahyu turun terus. Ya, disebutlah sebagai surah Madaniyah. Ya. Nah, yang banyak berisi tentang syariat. Tetapi pada saat di kota Mekah, itu hanya banyakkan berisi tentang akidah, ajaran akidah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selain Al-Quran berisi akidah, Al-Quran juga berisi syariat, hukum. Yang ketiga, berisi tentang sejarah. Karena Al-Quran banyak menceritakan keadaan umat masa lalu.
menceritakan tentang sejarah nabi-nabi dan rasul masa lalu. Sampai tidak hanya menceritakan masa lalu, Al-Quran juga menceritakan keadaan umat masa sekarang, dan Al-Quran juga memberitakan, mengkabarkan tentang keadaan masa yang akan datang, yang sifatnya masih gaib. Termasuk keadaan alam barzah, termasuk keadaan alam mahsyar, bahkan keadaan surga dan neraka, seluruhnya dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keagungan Ramadan yang kedua yaitu adalah diwajibkannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan saum di bulan Ramadan. Kata baginda Rasul, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak dari kalangan umatku yang mereka puasanya kadang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Hadis ini merupakan warning buat kita. Di saat kita melaksanakan saum Ramadan, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melaksanakan saum sembarangan. Jangan sampai kita melaksanakan saum terjebak pada level puasanya orang-orang awam. Yang hanya mereka mampu puasa perut semata. Tidak mampu mempuasakan panca inderanya yang lain. Hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai sejak beduk maghrib, mulai sejak imsak sampai pada beduk maghrib. Di luar itu, kadang mereka tidak mampu mempuasakan di mulutnya, tidak mampu mempuasakan tangannya, tidak mampu mempuasakan kakinya, tidak mampu mempuasakan matanya, tidak mampu mempuasakan telinganya, bahkan tidak mampu mempuasakan hatinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh itulah, maka sesungguhnya hadirnya bulan Ramadan itu adalah membawa berkah tersendiri bagi kita umat Islam, terutama hamba Allah yang beriman. Di saat Ramadan, begitu besarnya keberkahan. Salah satunya mungkin hidupnya perekonomian umat. Orang yang dulu jarang jualan gorengan, di saat Ramadan tiba rame-rame jual gorengan. Orang yang dulu sebelum Ramadan nggak pernah jualan es campur, es kelapa, di saat Ramadan rame-rame jualan es campur dan es kelapa. Sehingga ekonomi umat terus maju, ekonomi umat membesar, ekonomi umat hidup. Makanya betul kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andai kata baginda Rasul, umatku tahu apa yang terkandung, yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, termasuk keberkahannya, termasuk kenikmatannya, termasuk kemanfaatannya, pasti mereka menginginkan agar 1 tahun penuh seluruhnya menjadi bulan Ramadan. Bagaimana tidak berkah? Tukang gorengan di hari biasa omset misalnya keuntungan 50.000. Kadang habis, kadang enggak. Kadang modalnya pun enggak balik. Tapi di saat Ramadan, omsetnya bertambah. Karena pesanannya banyak, yang belinya juga banyak. Kadang yang biasa hari biasa 50.000, pada saat Ramadan, sampai kadang untungnya bisa sampai 200-300.000. Kata tukang gorengan, coba tiap hari begini saja jualan saya, pasti untung saya banyak. Tukang gorengan merasakan berkatnya Ramadan sampai kalau bisa tiap hari Ramadan. Belum tukang baju, ya, belum pegawai. Pegawai nanti makin akhir Ramadan dia dapat THR. Sebab THR hanya ada di Ramadan. Tidak ada Ramadan, tidak ada THR. Kita lihat lagi salah satu keberkahan Ramadan. Jalan raya saat sebelum Ramadan banyak bolong-bolong. Pada saat mau masuk Ramadan, makin akhir Ramadan, makin mendekati Idul Fitri, rame-rame jalan raya ditambelin. Polisi yang biasa hari biasa nggak pernah nongol di lampu merah, saat Ramadan berjejer, kerja menunaikan tugas masing-masing. Coba tiap hari Ramadan, polisi tiap hari ada di lampu merah.
Di luar Ramadan, kadang kita jarang lihat polisi nongkrong di lampu merah. Ini salah satu keberkahan bulan Ramadan. Fakir miskin yang kadang tiap harinya merasakan lapar haus, pada saat Ramadan mendapatkan takjil, bisa buka bersama di masjid. Bahkan nanti di akhir puasa Ramadan mereka mendapatkan yang namanya dana zakat, sumbangan dari masjid dari para orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Nah, masyarul muslimin wa zumratul mu'minin jam'an marhuman rahimakumullah. Oleh karenanya ketika kita diwajibkan melaksanakan saum Ramadan di bulan Ramadan, ini merupakan salah satu keagungan bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Puasa di bulan lain hukumnya sunnah. Hanya di bulan Ramadan lah diwajibkan kita melaksanakan puasa wajib. Dan 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Untuk menggembleng diri kita, untuk membina fisik kita, agar fisik kita, jasmani kita, rohani kita kuat kembali, seakan-akan kita di-refresh ulang, di-upgrade ulang. Sebelum Ramadan sering sakit, dibawa puasa di bulan Ramadan, sering jadi sehat. Sebelum Ramadan jadi orang yang pemalas, dibawa puasa di bulan Ramadan, beres Ramadan menjadi orang yang rajin. Sebelum Ramadan, lupa masjid, kadang melalaikan sholat. Pada saat tiba bulan Ramadan, dia jadi dekat dengan masjid, rajin baca Quran, iktikaf di masjid, dibawa puasa. Sehingga beres Ramadan, dia menjadi hamba-hamba yang mempunyai muttaqin. Nah, inilah salah satu keagungan daripada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, yang menyebabkan Ramadan ini adalah bulan yang agung, karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan 1 malam yang mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam Lailatul Qadar gimana? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu derajatnya seperti beribadah 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada di dalam malam-malam bulan yang lain, tidak ada. Nah, itulah mengapa, karena malam Lailatul Qadar ini malam yang luar biasa. Ketika kita atau hamba Allah beribadah di malam tersebut, kemudian mendapatkan malam kemuliaan tersebut, pahalanya seperti dia beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita konversikan, kurang lebih sekitar 83,333 tahun. Kita terhitung ibadah. Hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Inilah yang menyebabkan mulianya bulan Ramadan. Nah, para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jadi itulah 3 hal yang dapat kita catat yang menyebabkan agungnya, mulianya bulan Ramadan. Kita kadang suka selalu nyebut Ramadan bulan yang mulia. Ramadan bulan yang agung. Di mana agungnya bulan Ramadan? Yang pertama tadi, yaitu karena di bulan Ramadan hampir seluruhnya kitab-kitab Allah diturunkan di bulan tersebut. Yang kedua, yang menyebabkan agungnya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita diwajibkan melaksanakan saum Ramadan. Yang tidak ada lagi puasa wajib, kecuali hanya ada di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, yang menyebabkan agungnya bulan Ramadan adalah karena di bulan Ramadan ini ada 1 malam yang mulia, yang 1 malam itu derajatnya seperti kita beribadah seperti 1000 bulan. Nah, ini luar biasa. Inilah tempat kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Sehingga amal ibadah kita dilipat gandakan, sehingga saking mulianya banyak orang mengejar malam Lailatul Qadar. Cuma kapan malam Lailatul Qadar? Kata baginda Rasul, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan di malam ganjil katanya. Nah, mudah-mudahan 3 hal ini menjadi pemacu dan pemicu kita untuk terus mengejar keutamaan amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, hadirin, shaimin, shaimat semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.